Dian Prima Amade dari kelompok 41 Adobe Bakti Unan 2023. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih itu global warming. Nah, global warming atau pemanasan global adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja teknologi yang bisa menyebabkan peningkatan global warming? Contohnya saja, menggunakan listrik secara berlebihan, seperti menghidupkan lampu walaupun di siang hari, menghidupkan kipas walaupun lagi keluar rumah, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman harus berhemat listrik ya. Selain untuk menghemat pengeluaran, menghemat listrik juga bisa mengurangi dampak dari global warming. Contoh lainnya yaitu penggunaan AC. Penggunaan AC yang berlebihan bisa menyebabkan global warming. Di balik dinginnya AC di dalam ruangan, AC juga menghasilkan uap panas ke luar ruangan. Nah, inilah yang membuat global warming semakin parah. Contoh ketiga yaitu penggunaan bahan bakar bensin. Ya, bahan bakar yang digunakan motor dan mobil. Bahan bakar ini mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida inilah penyebab dari global warming tersebut. Pertanyaan kedua yaitu, apa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Dampak pertama yaitu meningkatnya suhu bumi. Sudah jelas, global warming akan membuat suhu bumi menjadi meningkat. Berdasarkan penelitian, tahun 2015 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Suhu bumi ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terus-menerus. Dampak yang kedua adalah meningkatnya volume air laut. Dengan bertambahnya suhu bumi, maka akan mengakibatkan es di kutub mencair dan akan berdampak pada volume air laut. Yang terancam adalah kota-kota yang berada di pesisir pantai. Dampak yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Global warming juga menyebabkan cuaca tidak terkendali. Dengan cuaca yang tidak terkendali ini, maka akan menyebabkan banyak bencana alam yang terjadi. Contohnya kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya. Dan dampak yang terakhir yaitu meningkatnya suhu laut dan keasaman air laut. Di sini, air laut akan menyerap panasnya karbon dioksida, dan karbon dioksida inilah yang menyebabkan air laut menjadi hangat dan keasamannya bertambah. Tentu ini akan berdampak besar bagi biota laut. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana peran kita dalam mengatasi global warming? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang lebih bijak. Kita harus mengurangi pemborosan listrik, menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, dan sebisa mungkin menghindari penggunaan plastik secara berlebihan. Cara kedua yaitu mengurangi penggunaan motor pribadi. Kita bisa berjalan kaki, bersepeda, atau naik angkutan umum. Dan cara yang ketiga adalah reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah cara paling sederhana dalam mengatasi global warming. Reduce adalah pengurangan menggunakan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Reuse adalah penggunaan barang kembali. Dan recycle adalah mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.